Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 2 Oktober 2024. Hari ini kita memperingati peringatan wajib para malaikat pelindung. Tradisi gereja menghormati malaikat pelindung dalam sebuah devosi sudah ada sejak gereja perdana. Namun peringatan malaikat pelindung baru ditetapkan oleh Paus Clemens ke-10 pada tahun 1670. Sekurang-kurangnya saya browsing saya cari di Alkitab elektronik. Ada sebanyak 285 kata malaikat yang ditemukan dalam versi pencarian Alkitab elektronik. Maka kata malaikat yang banyak itu memenuhi seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Dalam kitab Kejadian, ketika manusia diusir dari Firdaus, para malaikat menjaga taman Eden dengan pedang yang bernyala. Para malaikat sering menampakkan diri kepada para bapa bangsa. Kepada Yakub bahkan dikisahkan Yakub pernah berkelahi dengan seorang malaikat. Dan para malaikat berjalan di depan orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Para malaikat juga yang menyampaikan sabda Allah kepada para nabi. Dalam perjanjian baru, kisah malaikat dibuka dengan kabar sukacita yang dibawa malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Kisah perjalanan gereja perdana berkembang dalam tuntunan perlindungan dan bantuan para malaikat. Begitu istimewa peran malaikat, dan hari ini kita memperingati para malaikat-malaikat pelindung kita. Bahwa Tuhan mengirimkan utusannya untuk mendampingi, menjaga, dan menyertai hidup kita melalui kehadiran malaikat pelindung. Yesus sendiri pernah berfirman demikian, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sama seperti kemarin, hanya ditambah satu ayat saja. Kita akan bersama-sama merenungkannya. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Masih ingatkah ada nyanyian yang mengatakan begini? Karena kau tak lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Malaikat itu bukan pribadi yang abstrak, yang mempunyai wajah bersinar, memiliki sayap, tampil menarik. Malaikat itu adalah utusan Allah yang bisa hadir dalam diri sesama kita. Bisa jadi malaikat hadir dalam diri saudara-saudari kita yang lemah, yang membutuhkan uluran tangan. Siapa sih malaikat itu? Malaikat itu berakar kata Ibrani malak, yang berarti utusan Allah, asisten Allah, pesuruh Allah.
Dalam bacaan hari ini yang hanya ditambah satu ayat saja yang mengatakan, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Kepada kita Allah mengaruniakan malaikat-malaikat pelindung untuk menjaga kita. Namun kehadiran malaikat pelindung kadang kurang kita rasakan karena kerap kita suka mengacuhkannya. Apakah saudara-saudari pernah berdoa bersama dengan malaikat pelindung? Contoh, ketika kita terpeleset dan tidak jatuh, malaikat pelindung menjaga kita, menopang kita. Ketika kita kesiangan bangun dan tiba-tiba ada yang membangunkan, itu juga adalah kerja dari malaikat pelindung. Ketika kita lagi sedih dan ada sahabat yang datang menghibur, ini juga adalah rancangan karya dari malaikat pelindung. Ketika kita sedang berkendara ngantuk dan diingatkan untuk akhirnya sadar tidak ngantuk, ini juga adalah kerja malaikat pelindung. Masih banyak hal-hal dalam kehidupan yang tanpa kita sadari karya malaikat pelindung yang selalu menyertai dan menjaga kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita bersyukur untuk malaikat-malaikat pelindung yang dihadirkan dalam peziarahan hidup kita. Kita berdoa bersamanya agar hidup kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.